Seorang miliuner muda membiarkan seorang wanita tua tunawisma dan anak perempuannya tinggal di garasinya. Tapi suatu hari, ketika dia masuk tanpa mengetuk, dia tak percaya dengan apa yang dia lihat. Jika cerita ini menarik bagi Anda, silakan berlangganan saluran kami. Jangan lupa untuk menyukai video ini dan beritahu kami dari kota mana Anda menonton kami. Kami akan terus melanjutkan. Matahari sore yang mulai tenggelam melemparkan bayangan panjang di lantai marmer villa yang luas. Sinarnya yang keemasan menerangi partikel debu yang menari di udara. Arya Wicaksana berdiri di jendela setinggi langit-langit ruang kerjanya, tanpa sadar mengaduk segelas whisky yang tidak tersentuh. Di usia 32 tahun, dia memiliki semua yang bisa dibeli dengan uang. Namun kekosongan luas di rumahnya seolah mengejek kehampaan dalam hatinya. Dinding ruang kerja dihiasi dengan karya seni berharga. Setiap karya dipilih dengan hati-hati oleh orang tuanya bertahun-tahun yang lalu. Ketidakhadiran mereka terasa di setiap sudut villa, pengingat konstan akan apa yang telah hilang darinya. Arya meletakkan gelasnya dan menyisir rambut hitamnya dengan jari. Pantulannya di jendela menampakkan kelelahan yang telah menjadi teman setianya. Di luar, taman yang terawat dengan sempurna membentang hingga ke cakrawala, surga pagar tanaman yang diukir, dan bunga-bunga bermekaran yang lebih terasa seperti penjara indah daripada tempat perlindungan. Suara ponselnya memecah keheningan, mengejutkannya. Dari lamunan, panggilan bisnis lain, keputusan lain yang harus dibuat tentang kerajaan yang diwarisinya. "Ya Joko," dia menjawab, suaranya membawa nada terpoles dari seseorang yang terbiasa memberi perintah. "Dokumen merger sudah siap, saya akan meninjau mereka besok pagi." Dia mengakhiri panggilan tanpa menunggu jawaban, sudah mengalihkan perhatiannya ke kunci garasi yang tergantung di dekat pintu. Mesin Ferrari menyala dengan gemuruh, getarannya menyebar ke seluruh tubuhnya saat dia menavigasi jalan masuk yang berkelok-kelok. Perjalanan-perjalanan ini telah menjadi pelariannya, cara untuk merasakan sesuatu di luar mati, rasa yang mengisi hari-harinya. Kawasan bersejarah kota menyambutnya dengan jalanan sempit dan arsitektur berusia berabad-abad, kontras yang mencolok dengan dunia modern yang dihuni. Saat dia berbelok ke Jalan Sudirman, sesuatu menarik perhatiannya. Seorang wanita tua duduk di bangku, tangannya yang keriput bergerak melintasi buku sketsa kecil. Meskipun penampilannya yang lusuh, ada martabat yang tak salah lagi dalam posturnya. Keanggunan artistik dalam gerakannya yang terasa aneh namun familiar. Arya mendapati dirinya memperlambat mobil, tertarik oleh kekuatan yang tak dapat dijelaskan. Mata wanita itu bertemu dengannya melalui kaca depan, dan dalam sekejap itu, dia melihat sesuatu yang menusuk inti dirinya. Refleksi kesepiannya sendiri, tetapi juga percikan kreativitas dan kehidupan yang telah lama hilang dari dunianya. Tanpa sepenuhnya memahami mengapa dia menepi, wanita itu melanjutkan sketsanya. Tampaknya tidak menyadari kendaraan mewah yang kini terparkir di dekatnya. Saat Arya keluar, dia memperhatikan kualitas gambarnya. Lukisan bangunan bersejarah di seberang jalan yang menakjubkan dilaksanakan dengan keterampilan luar biasa meskipun dengan bahan-bahan kasar. "Itu karya yang luar biasa," katanya, mendekati dengan hati-hati untuk menghindari mengejutkannya. Wanita itu mendongak, matanya yang biru tajam dan cerdas meskipun kelelahan terlihat jelas di wajahnya. "Terima kasih," jawabnya. Suaranya membawa kehalusan seseorang yang pernah bergerak di lingkaran yang sangat berbeda. Seni melihat melampaui penampilan, bukan? Sesuatu dalam kata-katanya bergema dalam-dalam di dalam diri Arya. Di sini ada seseorang yang memahami sifat hampa kekayaan material, yang bisa menciptakan keindahan dari ketiadaan. "Saya Arya Wicaksana," dia mendapati dirinya berkata, mengulurkan tangannya. "Intan Maharani," wanita itu menjawab, menerima jabatan tangannya dengan kelembutan yang tegas. "Meskipun sudah lama tidak ada yang memanggil saya dengan nama itu." Matahari terbenam mewarnai langit dengan oranye dan merah muda yang cemerlang, melemparkan cahaya hangat ke wajah Intan. Arya memperhatikan bagaimana tangannya sedikit gemetar saat memegang buku sketsanya. Bagaimana pakaiannya meskipun bersih, usang dan ditambal.
Bu Intan, saya punya tawaran yang agak tidak biasa untuk Anda, katanya. Kata-kata terbentuk sebelum dia sepenuhnya mempertimbangkannya. Saya memiliki ruang di studio garasi yang dikonversi di villa saya. Ruangan itu kosong, dan dari yang saya lihat, Anda memiliki bakat yang seharusnya tidak disia-siakan. Mata Intan sedikit melebar, campuran kejutan dan kewaspadaan melintas di wajahnya. Pak Arya, meskipun saya menghargai tawaran itu, saya telah belajar untuk berhati-hati terhadap kebaikan yang tak terduga. Saya mengerti, Arya menjawab, meraih ke dalam sakunya dan mengeluarkan kartu nama. Ambil waktu Anda, pikirkan baik-baik. Alamatnya ada di sana dan nomor pribadi saya. Ruangan itu milik Anda jika Anda menginginkannya tanpa syarat. Saat dia berbalik untuk pergi, suara Intan menghentikannya. Mengapa Anda menawarkan hal seperti itu kepada orang asing? Arya berhenti, melihat kembali pada wanita yang entah bagaimana telah menembus dinding yang dia bangun dengan hati-hati. Karena terkadang, Bu Intan, hal-hal yang paling kita butuhkan datang dalam kemasan yang tak terduga. Dan saat ini saya pikir kita berdua bisa menggunakan perubahan. Intan berdiri di depan gerbang megah Villa Wicaksana. 3 hari kemudian, beberapa harta miliknya digenggam dalam tas kanvas yang usang. Matahari pagi menyoroti arsitektur megah perkebunan, membuatnya tampak hampir seperti dunia lain. Setelah puluhan tahun bertahan di jalanan, prospek menerima bantuan dari orang asing terasa asing. Namun ada sesuatu tentang tawaran tulus Arya yang telah menyentuh bagian jiwa yang telah lama tidak aktif. Gerbang terbuka dalam diam, dan Arya sendiri muncul di pintu masuk utama. Berpakaian santai dengan kemeja biru muda dan celana panjang gelap. Bu Intan, dia menyapanya dengan senyum hangat. Saya senang Anda datang. Saat mereka berjalan melalui koridor villa, Intan tidak bisa tidak memperhatikan koleksi seni mengesankan yang menghiasi dinding. Matanya yang terlatih mengenali beberapa karya masterpiece, dan jarinya gatal dengan keinginan akrab untuk menciptakan yang telah dia tekan untuk waktu yang lama. Studio ada di sini, kata Arya, membimbingnya ke sayap terpisah di villa. Dia membuka pintu untuk mengungkapkan garasi yang dikonversi yang luas, dibanjiri cahaya alami dari skylight di atas. Ruangan itu telah diubah menjadi studio seniman profesional, lengkap dengan easel, kanvas kosong, dan berbagai perlengkapan. Napas Intan tertahan di tenggorokannya. Ini, luar biasa, dia berhasil mengatakan, matanya memperhatikan setiap detail. Tempat tidur nyaman telah ditempatkan di satu sudut, bersama dengan area duduk kecil dan dapur kecil. Ruangan itu adalah studio sekaligus rumah, jauh lebih dari yang dia harapkan. Ruangan ini tidak digunakan selama bertahun-tahun, Arya menjelaskan. Dengan hati-hati mengamati reaksinya. Ibu saya biasa melukis di sini terkadang, meskipun dia lebih sebagai penggemar daripada seniman serius. Saat menyebut ibunya, Intan memperhatikan kilatan rasa sakit melintas di wajah Arya. Dia mengenali tampilan itu, luka dalam kehilangan yang tidak pernah sepenuhnya sembuh. Orang tua Anda, dia mulai dengan lembut. Mereka sudah tidak bersama kita lagi? Rahang Arya sedikit mengencang. Tidak, mereka sudah tiada. Itu terjadi bertahun-tahun yang lalu. Tapi terkadang rasanya seperti baru kemarin. Dia bergerak ke arah jendela, bahunya tegang. Villa ini telah sunyi sejak saat itu. Intan meletakkan tasnya, bergerak untuk berdiri di sampingnya. Keheningan bisa memekakkan telinga saat dipenuhi dengan kenangan, katanya dengan lembut, berbicara dari sumur pengalamannya sendiri. Tetapi terkadang, Pak Arya, itu juga bisa menjadi kanvas di mana kita melukis awal baru kita. Dia berbalik untuk melihatnya, terpukau oleh kebijaksanaan dalam kata-katanya. Tolong, panggil saya Arya. Dan Anda benar, mungkin sudah waktunya bagi dinding-dinding ini untuk mendengar sesuatu selain keheningan. Saat Intan mulai membongkar beberapa barang miliknya, dia memperhatikan Arya yang mengawasinya dengan rasa ingin tahu. Anda menyebutkan Anda telah jauh dari seni untuk sementara waktu, katanya. Bolehkah saya bertanya mengapa? Tangannya berhenti di buku sketsa yang usang. Beberapa cerita Arya seperti lukisan. Mereka mengungkapkan diri mereka lapisan demi lapisan. Mari kita katakan saja bahwa hidup terkadang mengambil belokan yang tak terduga dan tidak semuanya menyenangkan. Arya mengangguk, memahami permintaan privasi.
Yah, anggap saja ini kanvas baru Anda, Intan. Dapur selalu terisi dan Siti, pengurus rumah kami, datang 3 kali seminggu. Dia akan memastikan Anda memiliki semua yang Anda butuhkan. Saat dia berbalik untuk pergi, Intan memanggil, "Arya?" Dia berhenti di pintu. "Terima kasih, bukan hanya untuk ruangannya, tapi karena melihat melampaui penampilan." Dia tersenyum, ekspresi tulus yang mencapai matanya. Terkadang hal-hal paling berharga dalam hidup tersembunyi di bawah permukaan. Anggap saja rumah sendiri. Setelah dia pergi, Intan berdiri di tengah studio, terpesona oleh perubahan yang telah terjadi dalam hidupnya. Jarinya menelusuri tepi kanvas kosong, dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, dia merasakan getaran inspirasi. Tetapi saat dia meraih kuas, tangannya gemetar, bukan dari kelemahan fisik, tetapi dari beban kenangan yang telah dia coba lupakan. Cahaya sore mengalir melalui skylight, menciptakan pola di lantai yang tampaknya menari dengan kemungkinan. Intan menarik napas dalam-dalam, mengambil pensil dan mulai membuat sketsa. Saat garis-garis terbentuk di kertas, dia tidak bisa menepis perasaan bahwa pertemuan yang tak terduga dengan Arya Wicaksana adalah lebih dari sekedar kebetulan. Itu adalah awal dari sesuatu yang akan mengubah hidup mereka berdua selamanya. Sinar matahari pertama menyaring melalui skylight, menemukan Intan yang sudah terjaga di studio barunya. Dia telah menghabiskan malam yang gelisah, pikirannya dipenuhi dengan kenangan yang dia pikir telah dia kubur lama. Perlengkapan seni yang bersih di sekitarnya tampak berbisik tentang kemungkinan, tapi mereka juga membangkitkan hantu dari masa lalunya. Bangkit dari tempat tidurnya, dia berjalan ke easel di mana sketsa awalnya dari malam sebelumnya berdiri. Bahkan dalam garis-garis sederhana ini, dia bisa merasakan gaya lamanya muncul. Coretan percaya diri yang dulu membuat karyanya begitu khas. 20 tahun yang lalu, lukisannya menghiasi dinding galeri terbaik Jakarta. Sekarang galeri-galeri yang sama mungkin berpikir dia telah menghilang dari muka bumi. Ketukan lembut menginterupsi pikirannya. "Masuk," panggilnya, dengan cepat mengelap tangannya pada celemek usangnya. Arya masuk, membawa nampan dengan sarapan. "Saya pikir Anda mungkin lapar," katanya, meletakkannya di meja kecil. "Saya harap Anda suka croissant." Siti memanggang mereka segar setiap pagi. Intan tersenyum, tersentuh oleh gestur penuh perhatian. "Itu sangat baik dari Anda. Maukah Anda bergabung dengan saya?" Dia menunjuk ke kursi kedua, memperhatikan bagaimana mata Arya tertarik ke sketsanya. Dia duduk, pandangannya masih terpaku pada gambar. "Ada sesuatu yang familiar tentang gaya Anda," dia merenungi, mengoleskan mentega pada croissant. "Saya tidak bisa menempatkannya dengan tepat, tapi saya telah melihat karya seperti ini sebelumnya." Jantung Intan melewatkan 1 detak, tapi dia menjaga suaranya tetap stabil. "Seni memiliki cara untuk bergema melalui waktu. Mungkin Anda telah melihat teknik serupa dalam karya lain." "Mungkin," Arya setuju, meskipun ekspresinya tetap penuh pertimbangan. Dia mengalihkan perhatiannya ke studio. "Bagaimana Anda menemukan ruangan ini?" "Sempurna," Intan menjawab, menyesap kopi yang sangat baik. "Meskipun saya harus mengakui, koleksi seni Anda cukup mengesankan. Lukisan Afandi di aula utama itu luar biasa." Alis Arya sedikit terangkat. "Anda mengetahui sejarah seni dengan baik." "Saya punya beberapa pengalaman di bidang itu," katanya. Dengan hati-hati, bergulat dengan berapa banyak yang akan diungkapkan. "Orang tua Anda memiliki selera yang sangat baik." Bayangan melintasi wajah Arya saat menyebut orang tuanya. "Ya, memang, seni adalah gairah mereka. Ayah saya, terutama, memiliki mata untuk bakat yang muncul." Dia berhenti, tampaknya bergulat dengan ingatan. Ada satu seniman khususnya yang sering dia bicarakan. Karyanya itu revolusioner, tapi dia menghilang tiba-tiba sekitar 20 tahun yang lalu. Tangan Intan sedikit gemetar saat meraih cangkir kopinya. "Dunia seni bisa tak terduga," katanya dengan lembut. "Terkadang seniman perlu menjauh." Arya mengangguk, matanya jauh. "Ayah saya tidak pernah sembuh dari kehilangan itu. Dia menyimpan salah satu lukisannya di ruang kerja pribadinya. Saya masih ingat dia berdiri di depannya, tersesat dalam pikiran. Bangkit." Dari kursinya,
Arya bergerak untuk memeriksa sketsa Intan lebih dekat. Anda tahu, ada sesuatu tentang teknik Anda yang mengingatkan saya pada karyanya. Cara Anda menangkap cahaya dan bayangan. Intan merasa dadanya mengencang. Dia berdiri, tiba-tiba bergerak ke jendela. Cahaya dan bayangan mereka adalah esensi dari semua seni, bukan? Interaksi antara apa yang kita tunjukkan dan apa yang kita sembunyikan. Arya mengawasinya dengan hati-hati, mencatat ketidaknyamanannya yang tiba-tiba. Memang, dan terkadang apa yang kita sembunyikan menjadi lebih penting daripada apa yang kita tunjukkan. Percakapan mereka terganggu oleh suara ponsel Arya. Dia memeriksanya dengan cepat, mengerutkan kening pada layar. Maaf, saya harus menerima ini. Bisnis tidak pernah tidur. Dia bergerak ke arah pintu tapi berhenti. Intan, maukah Anda bergabung dengan saya untuk makan malam-malam ini? Ada sesuatu yang ingin saya diskusikan. Dia ragu sejenak sebelum mengangguk. Saya akan merasa terhormat. Setelah Arya pergi, Intan tenggelam ke kursinya. Sarapannya terlupakan. Matanya berpindah ke sketsa di easel. Gaya yang sama yang dulu membuatnya terkenal, teknik yang sama yang telah menyebabkan kejatuhannya. Dalam keheningan studio, dia hampir bisa mendengar gema dari malam yang menentukan 20 tahun yang lalu. Suara kaca pecah, suara marah, hujan dingin di wajahnya saat dia melarikan diri ke dalam kegelapan. Bangkit perlahan, dia mendekati kanvas kosong yang telah memanggilnya sejak kemarin. Dengan jari gemetar, dia mengambil kuas. Mungkin sudah waktunya untuk berhenti berlari dari masa lalu. Mungkin di sini, di tempat perlindungan yang tak terduga ini, dia akhirnya bisa menghadapi iblis yang telah mengejarnya dari dunia seni yang dulu dia cintai begitu dalam. Saat dia mulai melukis, kenangan membanjiri kembali, bukan hanya kegelapan yang telah mengusirnya, tetapi juga kegembiraan yang dulu dia temukan dalam penciptaan. Setiap goresan kuas terasa seperti pulang ke rumah, bahkan saat itu mengaduk air masa lalu yang telah dia coba lupakan. Ruang makan utama Villa Wicaksana adalah studi dalam pernyataan elegan. Lampu kristal melemparkan cahaya hangat di atas meja mahoni antik, di mana Arya telah mengatur makan malam intim untuk 2 orang. Intan masuk dengan ragu, mengenakan satu-satunya gaun layak yang masih dia miliki, pakaian hitam sederhana yang entah bagaimana telah bertahan dari tahun-tahunnya di jalanan. Anda terlihat cantik, kata Arya menarik kursi untuknya. Dia telah berganti menjadi setelan gelap yang menyoroti fitur bangsawannya. Saya harap Anda suka masakan Indonesia. Siti telah menyiapkan spesialitasnya. Saat mereka mulai makan, Intan tidak bisa tidak memperhatikan lukisan yang tergantung di atas perapian. Pemandangan yang menakjubkan yang membangkitkan sesuatu dalam ingatannya. Itu indah, komentarnya menunjuk ke arahnya dengan gelas anggurnya. Cara seniman menangkap cahaya di atas air, Arya mengikuti pandangannya. Ya, itu sangat spesial. Sebenarnya, itu adalah bagian dari apa yang ingin saya diskusikan dengan Anda. Dia berhenti, tampaknya memilih kata-katanya dengan hati-hati. Saya telah melakukan beberapa penelitian sejak pagi ini. Teknik Anda, pengetahuan Anda tentang seni, mereka mengingatkan saya pada sesuatu. Dan saya tidak bisa menepis perasaan itu. Tangan Intan mengencang di sekitar garpunya, tapi dia menjaga ekspresinya netral. Oh, ada seorang seniman di tahun 90-an, Intan Maharani. Karyanya revolusioner, terutama penanganannya terhadap cahaya dan bayangan. Dia memiliki cara unik untuk menangkap esensi subjeknya, sangat mirip dengan apa yang saya lihat dalam sketsa Anda hari ini. Dia menatapnya dengan intens. Itu nama asli Anda, bukan? Anda adalah dia. Keheningan yang mengikuti penuh dengan kata-kata yang tidak terucapkan. Akhirnya Intan meletakkan alat makannya. Masa lalu punya cara untuk mengejar kita, bukan? Katanya dengan lembut. Ya, saya adalah, atau dulu, Intan Maharani itu. Meskipun saya meninggalkan kehidupan itu lama. Arya condong ke depan, matanya cerah dengan rasa ingin tahu. Tapi mengapa? Karya Anda luar biasa. Dunia seni berduka atas hilangnya Anda. Ayah saya... Dia berhenti. Ekspresi aneh melintas di wajahnya. Ayah saya mengenal Anda, bukan? Intan menyesap anggur panjang, membeli waktu untuk menenangkan suaranya.
Ya, Budi Wicaksana lebih dari sekadar kolektor karya saya. Dia adalah teman, semacam mentor. Matanya menjadi jauh. Dia mencoba memperingatkan saya, Anda tahu, tentang Mahesa. Mahesa? Arya mendorong dengan lembut. Mahesa Santoso, pedagang. Seni terkemuka yang tertarik pada karya saya dan pada diri saya. Suara Intan sedikit mengeras. Dia memiliki cara untuk membuat Anda percaya pada visinya, untuk membuat Anda merasa istimewa. Baru kemudian saya menemukan kebenaran tentang praktik bisnisnya. Ekspresi Arya menggelap. Praktik seperti apa? Intan menggelengkan kepalanya. Beberapa cerita lebih baik tidak diceritakan setidaknya untuk saat ini. Mari kita katakan saja bahwa ketika saya menghadapinya tentang ketidakteraturan tertentu, dia menunjukkan warna aslinya. Ayah Anda menawarkan bantuan, tapi saya terlalu malu, terlalu takut, jadi saya lari. Dan sekarang, Arya bertanya dengan lembut, setelah semua tahun ini, Intan melihat sekeliling ruang makan yang megah. Matanya akhirnya menetap pada wajah Arya. Sekarang saya menemukan diri saya dalam posisi yang aneh. Kebaikan Anda telah memberi saya kesempatan yang tidak pernah saya harapkan untuk dimiliki lagi. Tapi Arya, ada sesuatu yang harus Anda ketahui. Dia ragu, beban kebenaran yang tidak terucapkan berat di hatinya. Sebelum dia bisa melanjutkan, mereka terganggu oleh Siti yang masuk dengan hidangan penutup. Momen itu berlalu, tapi udara di antara mereka tetap terisi dengan kemungkinan dan pengungkapan yang tak terucapkan. Arya meraih melintasi meja dengan lembut menyentuh tangannya. Apapun itu, Intan, Anda bisa memberitahu saya ketika Anda siap. Anda aman di sini. Dia tersenyum sedih, mengetahui bahwa kebenaran yang dia bawa mungkin akan menghancurkan kedamaian yang baru ditemukan ini. Tapi melihat wajah Arya yang tulus, begitu mirip dengan ayahnya, dia merasakan secerca harapan. Mungkin di sini, di rumah yang dipenuhi dengan kenangan dan karya masterpiece, dia akhirnya bisa menemukan keberanian untuk menghadapi masa lalunya. Saat mereka menyelesaikan makanan, percakapan beralih ke topik yang lebih ringan. Tapi keduanya merasakan beban rahasia yang menunggu untuk diungkapkan. Melalui jendela ruang makan, air mancur taman berkilau dalam cahaya bulan, musik lembut mereka menjadi penyeimbang pengungkapan malam itu. Keesokan paginya menyingsing dengan energi yang tidak biasa di Villa Wicaksana. Intan berdiri di depan easelnya, kuas terangkat di atas kanvas yang perlahan-lahan hidup. Percakapan makan malam sebelumnya telah melepaskan sesuatu di dalam dirinya, aliran, kreativitas yang dia pikir telah hilang selamanya. Tangannya bergerak dengan keyakinan yang meningkat, setiap goresan mengungkapkan lebih banyak adegan yang terbentuk. Seorang anak laki-laki bermain di kebun yang bermandikan sinar matahari. Tawanya hampir terlihat dalam cara dia menangkap cahaya. Dia begitu larut dalam karyanya, sehingga dia tidak mendengar pintu studio terbuka. Itu luar biasa, suara Arya mengejutkannya. Cara Anda menangkap kegembiraan di momen itu, seolah-olah saya bisa mendengar tawa anak itu. Intan dengan cepat meletakkan kuasnya, secara naluriah bergerak untuk menghalangi lukisan. Tapi Arya sudah melangkah lebih dekat, matanya terpaku pada kanvas. Sesuatu dalam ekspresinya berubah saat dia mempelajari adegan. Kebun itu, katanya perlahan, terlihat persis seperti kebun timur villa. Dan anak itu, dia berbalik untuk menghadapi Intan, suaranya ketat dengan emosi. Apakah itu saya? Jantung Intan berdetak kencang. Dia tidak bermaksud mengungkapkan begitu banyak, begitu cepat. Lukisan itu mengalir dari kuasnya hampir dengan sendirinya. Kenangan yang telah dia bawa di hatinya selama beberapa dekade. Ya, bisiknya. Saya biasa menonton Anda bermain di sana selama musim panas yang saya habiskan di sini bekerja dengan ayah Anda pada koleksinya. Tangan Arya sedikit gemetar saat dia mengulurkan tangan untuk menyentuh tepi kanvas. Saya ingat musim panas itu, katanya dengan lembut. Ada seorang seniman yang biasa berkunjung, seseorang yang ayah saya sangat hormati. Dia biasa duduk di kebun berjam-jam, membuat sketsa dan melukis. Saya biasa membawakan dia limun dan menonton dia bekerja. Matanya melebar dengan pengakuan tiba-tiba. Itu Anda, bukan? Intan mengangguk,
tidak mampu berbicara melewati gumpalan di tenggorokannya. Kenangan itu luar biasa sekarang. Sore yang cerah menghabiskan waktu menciptakan seni sementara Arya muda bermain di dekatnya, senyum bangga budi wicaksana saat dia memamerkan karya terbarunya, harmoni damai dari hari-hari itu sebelum semuanya hancur. Tapi ada lebih banyak, bukan? Arya menekan dengan lembut. Saya ingat bagaimana tiba-tiba Anda berhenti datang. Ayah sangat terpukul. Dia menghabiskan berjam-jam di ruang kerjanya, menatap lukisan Anda. Ibu mengatakan dia menyalahkan dirinya sendiri untuk sesuatu, tapi dia tidak pernah menjelaskan apa. Intan berpaling, bergerak ke jendela. Kebun yang sama dari lukisannya terbentang di bawah meskipun sekarang disentuh oleh cahaya keemasan musim gugur. Ayah Anda adalah orang baik, Arya. Dia mencoba melindungi saya untuk memperingatkan saya tentang sifat asli Mahesa Santoso. Tapi saya masih muda, ambisius, dan bodoh karena jatuh cinta. Jatuh cinta dengan Santoso, suara Arya menyimpan nada kejutan. Ya, Intan mengakui, atau setidaknya saya pikir itu cinta. Mahesa itu menawan, canggih, dan tampaknya memahami gairah saya terhadap seni. Yang tidak saya sadari adalah dia menggunakan gairah itu, menggunakan saya untuk tujuan korupnya sendiri. Dia berbalik untuk menghadapi Arya, melihat kekhawatiran di matanya. Ayah Anda menemukan apa yang Mahesa lakukan, menggunakan karya saya sebagai penutup untuk menjual lukisan palsu. Ketika dia menghadapi Mahesa, hal-hal menjadi rumit. Arya bergerak mendekat, kehadirannya menawarkan dukungan diam. Apa yang terjadi? Mahesa selalu posesif, mengontrol. Tapi malam itu ketika saya menghadapinya dengan apa yang ayah Anda temukan, dia menjadi kasar. Dia mengancam untuk menghancurkan reputasi saya, untuk memastikan saya tidak akan pernah bekerja di dunia seni lagi. Dan kemudian dia mengancam sesuatu yang jauh lebih berharga. Suara Intan pecah dan dia menemukan dirinya tenggelam ke kursi terdekat. Arya berlutut di sampingnya, mengambil tangannya yang gemetar dalam genggamannya. Apa yang dia ancam Intan? Dia menatap matanya, mata budi, dan merasakan beban 20 tahun keheningan menekannya. Dia mengancam untuk mengungkapkan kebenaran yang akan menghancurkan keluarga Anda. Sebuah kebenaran yang ayah Anda dan saya telah sepakat untuk merahasiakan untuk melindungi semua orang yang terlibat, terutama Anda. Genggaman Arya pada tangannya mengerat. Kebenaran apa? Tapi sebelum Intan bisa menjawab, keributan dari rumah utama menginterupsi mereka. Suara Siti memanggil dengan mendesak, "Pak Arya, ada seseorang di gerbang. Seorang pria menuntut untuk bertemu Anda. Dia mengatakan ini tentang koleksi seni." Wajah Intan menjadi pucat. Mahesa, bisiknya, teror jelas dalam suaranya. Setelah semua tahun ini, dia telah menemukan saya. Arya berdiri dengan cepat, insting protektifnya mengambil alih. "Tetaplah di sini," katanya dengan tegas. "Saya akan menangani ini." Saat dia melangkah menuju pintu, dia berhenti. Apapun kebenaran ini, Intan, apapun yang terjadi di masa lalu, kita akan menghadapinya bersama. Ditinggalkan sendirian di studio, Intan menatap lukisan Arya muda yang belum selesai. Kebenaran yang dia bawa telah membebaninya selama 2 dekade, tapi sekarang, dengan kemunculan Mahesa Santoso yang tiba-tiba, dia tahu waktunya untuk rahasia akan berakhir. Arya melangkah melalui aula marmer villa, pikirannya berpacu. Pengungkapan pagi tentang hubungan Intan dengan masa kecilnya berputar, bersama dengan kedatangan Mahesa Santoso yang tak terduga. Saat dia mendekati pintu masuk utama, dia bisa melihat sosok melalui pintu kaca berukir, tinggi, tampak terpandang, dengan rambut perak dan setelan mahal yang tidak cukup menyembunyikan nuansa predator tentangnya. "Pak Wicaksana," pria itu memanggil saat Arya membuka pintu. "Saya Mahesa Santoso. Saya percaya kita memiliki beberapa hal untuk dibahas mengenai koleksi seni ayah Anda." Senyumnya tidak mencapai matanya yang dingin, dan mungkin tentang seniman tertentu yang saya dengar telah tinggal di rumah Anda. Rahang Arya mengencang, tapi dia mempertahankan ketenangannya. "Pak Santoso, ini adalah properti pribadi. Jika Anda memiliki bisnis untuk dibahas, Anda bisa membuat janji melalui kantor saya."
Senyum Santoso melebar, menjadi lebih licik. Oh, tapi ini agak mendesak. Anda lihat, saya telah menghabiskan 20 tahun melacak. Karya tertentu yang menghilang dari koleksi saya. Bayangkan kejutan saya ketika saya mendengar rumor bahwa Intan Maharani telah muncul kembali dan di perkebunan Wicaksana tidak kurang. Apapun bisnis yang Anda miliki dengan Bu Intan ada di masa lalu, kata Arya dengan tegas. Jika Anda permisi, masa lalu punya cara untuk mengejar kita, bukan? Santoso menyela, suaranya mengambil nada yang lebih keras. Ayah Anda memahami itu pada akhirnya. Itulah mengapa dia menyimpan rahasia tertentu, melindungi orang-orang tertentu. Tapi rahasia memiliki harga, Pak Wicaksana Muda. Saya bertanya-tanya, seberapa banyak Anda benar-benar tahu tentang sejarah keluarga Anda? Arya merasa menggigil terlepas dari matahari pagi yang hangat. Apakah itu ancaman, Pak Santoso? Ancaman? Sama sekali tidak. Anggap saja peringatan ramah. Intan Maharani memiliki sesuatu yang menjadi milik saya, sesuatu yang jauh lebih berharga daripada sekedar lukisan. Saya berniat untuk mengklaim kembali apa yang menjadi milik saya. Santoso meraih ke dalam jasnya dan mengeluarkan kartu nama. Ketika Anda siap untuk membahas ini secara rasional, hubungi saya dan sampaikan salam saya kepada Intan. Katakan padanya saya menantikan reuni kami. Saat Santoso berbalik untuk pergi, Arya menangkap sekilas seseorang yang mengawasi dari mobil yang diparkir di luar gerbang. Seorang wanita muda dengan fitur yang tidak asing, yang dengan cepat melihat ke arah lain ketika dia menyadari perhatiannya. Kembali ke dalam villa, Arya menemukan Intan mondar-mandir di galeri utama. Dia membeku ketika melihat ekspresinya. Apa yang dia inginkan? Dia berbicara tentang rahasia, tentang sesuatu berharga yang menjadi miliknya. Arya bergerak mendekat, mempelajari wajahnya. Intan, saya perlu kebenaran. Apa yang tidak Anda ceritakan kepada saya? Dia tenggelam ke bangku terdekat, bahunya merosot. Ayah Anda dan saya. Kami bukan hanya teman, Arya. Kami adalah kolaborator dekat, bekerja sama untuk mengungkap penipuan seni di industri. Mahesa adalah pusat dari semuanya. Tapi kami menemukan sesuatu yang lain, sesuatu yang mengubah segalanya. Apa yang Anda temukan? Mata Intan dipenuhi air mata saat dia menatapnya. Bukti bahwa Mahesa terlibat dalam lebih dari sekadar penipuan seni. Dia menggunakan galeri sebagai kedok untuk pencucian uang, bekerja dengan beberapa orang yang sangat berbahaya. Ayah Anda sedang mengumpulkan bukti, bersiap untuk mengungkap segalanya. Tapi kemudian apa? Kemudian saya menemukan bahwa saya hamil. Kata-kata itu menggantung di udara di antara mereka. Dengan anak Mahesa. Ketika saya memberitahu dia menjadi marah, paranoid. Dia menuduh saya bekerja dengan ayah Anda untuk menghancurkannya. Malam itu, setelah dia menyerang saya, ayah Anda membantu saya melarikan diri. Dia berjanji untuk melindungi bayi itu, untuk memastikan Mahesa tidak pernah mengetahuinya. Arya merasa ruangan berputar. Bayi itu, apa yang terjadi? Suara Intan hampir sebuah bisikan. Ayah dan ibu Anda mengambilnya, membesarkannya sebagai anak mereka sendiri. Dia akan aman tersembunyi dalam pandangan umum jika saya tidak kembali. Tapi sekarang, dia melihat ke arah jendela di mana mobil Santoso telah berada. Sekarang saya telah menempatkannya dalam bahaya lagi. Dia, suara Arya retak. Apakah Anda mengatakan adik Anda Dini, putri yang diadopsi orang tua Anda ketika dia hanya berusia beberapa bulan, dia adalah putri saya, Arya, dan sekarang Mahesa tahu saya di sini, dia akan mulai menggali, dia akan menemukan kebenaran. Pengungkapan itu menghantam Arya seperti pukulan fisik. Dini, adik tercintanya yang sedang jauh di universitas, adalah putri Intan, putri Mahesa Santoso. Segala yang dia pikir, dia tahu tentang keluarganya, bergeser di bawah kakinya. Apakah Dini tahu? Dia berhasil. Bertanya. Intan menggelengkan kepalanya. Orang tua Anda memutuskan akan lebih aman jika dia tidak pernah tahu. Mereka memberinya kehidupan yang indah, melindunginya dari kegelapan Mahesa. Saya mengawasi dari jauh, bersyukur bahwa dia aman dan dicintai meskipun saya tidak bisa menjadi bagian dari hidupnya. Arya tenggelam di sampingnya.
Pikirannya berpacu. Semua tahun ini, Anda hidup di jalanan, menyerahkan segalanya untuk melindunginya, untuk melindungi kami. Ayah Anda membantu saya menghilang. Dia menyiapkan akun rahasia untuk saya, tapi saya jarang menggunakannya. Saya terlalu takut Mahesa akan melacaknya. Sebagai gantinya, saya memilih untuk benar-benar menghilang. Dia berbalik ke arah Arya, matanya memohon. Tapi sekarang saya telah menempatkan Anda semua dalam bahaya dengan datang ke sini. Mungkin saya harus pergi. Tidak, kata Arya dengan tegas, mengambil tangannya. Anda tidak lari lagi. Apapun yang Santoso rencanakan, kita akan menghadapinya bersama. Dini berhak mengetahui kebenaran tentang masa lalunya, dan Anda berhak menjadi bagian dari hidupnya. Di luar air mancur taman memainkan melodi abadi mereka. Sementara di dalam ibu dan anak duduk bersama, beban puluhan tahun rahasia akhirnya mulai terangkat. Tapi di kejauhan, awan badai berkumpul, menjanjikan bahwa kemunculan Mahesa Santoso hanyalah awal dari tantangan yang akan mereka hadapi. Sinar matahari pagi mengalir melalui jendela villa saat Arya mondar-mandir di ruang kerjanya. Teleponnya ditekan ke telinganya. Dini? Ya, saya tahu ini pagi. Tidak ada yang salah, tapi saya perlu Anda pulang akhir pekan ini. Ada sesuatu penting yang perlu kita bicarakan. Dia berhenti, mendengarkan pertanyaan khawatir adiknya. Tidak, itu tidak bisa menunggu. Percayalah padaku, tolong. Setelah mengakhiri panggilan, dia menemukan Intan di studionya, bekerja pada lukisan baru. Yang ini menunjukkan seorang wanita muda dengan rambut hitam mengalir. Wajahnya sedikit berpaling. Wajah Dini, meskipun Intan hanya melihatnya dari kejauhan selama bertahun-tahun. Dia datang akhir pekan ini, Arya mengumumkan dengan lembut. Kuas Intan goyah, meninggalkan garis gemetar melintasi kanvas. Apakah Anda siap untuk ini? Saya tidak tahu apakah seseorang bisa siap untuk memberitahu anak mereka bahwa mereka meninggalkannya. Intan menjawab, meletakkan kuasnya, bahkan jika itu untuk melindungi mereka. Arya bergerak untuk berdiri di sampingnya, mempelajari potret. Anda menangkapnya dengan sempurna. Bagaimana Anda bisa melakukan itu melihatnya hanya dari jauh? Hati seorang ibu tidak pernah lupa, bisik Intan. Saya biasa menontonnya kadang-kadang. Anda tahu, di pertunjukan sekolahnya, wisuda, selalu dari kejauhan. Orang tua Anda juga mengirimkan foto kepada saya melalui kotak pos rahasia. Mereka tahu saya perlu melihatnya tumbuh dewasa, meskipun saya tidak bisa menjadi bagian dari hidupnya. Percakapan mereka terganggu oleh Siti yang muncul di pintu studio dengan ekspresi cemas. Pak Arya, ada Nona Victoria Chen di sini untuk bertemu Anda. Dia mengatakan ini tentang koleksi seni. Arya dan Intan bertukar pandangan khawatir. Victoria Chen adalah salah satu autentikator seni yang paling dihormati di negara ini. Antarkan dia ke galeri utama. Arya menginstruksikan. Kami akan segera di sana. Mereka menemukan Victoria mempelajari Afandi di aula utama. Matanya yang ahli memerhatikan setiap detail. Dia berbalik saat mereka masuk, sikapnya yang profesional. Sedikit melembut ketika dia melihat Intan. Bu Maharani, katanya dengan hangat. Saya pikir saya mengenali karya baru Anda. Dunia seni sangat merindukan Anda. Intan menegang. Anda tahu siapa saya? Victoria tersenyum lembut. Tentu saja, saya baru saja memulai karir saya ketika Anda menghilang. Karya Anda revolusioner dan kepergian mendadak Anda memicu beberapa teori di dunia seni. Ekspresinya menjadi serius, termasuk beberapa yang sangat mengganggu tentang Mahesa Santoso. Arya melangkah maju. Apa yang Anda ketahui tentang Santoso? Lebih dari yang dia inginkan, jawab Victoria, menarik tablet dari tasnya. Saya telah menghabiskan bertahun-tahun membangun kasus melawannya. Penipuan seni, pencucian uang, eksploitasi seniman. Tapi dia selalu berhasil berada selangkah di depan, menggunakan koneksinya untuk membungkam siapapun yang mengancam untuk mengeksposnya. Dia berpaling ke Intan. Sampai sekarang. Intan tenggelam ke kursi terdekat, wajahnya pucat. Apa maksud Anda? Kembalinya Anda mengubah segalanya, Victoria menjelaskan, menunjukkan dokumen di tabletnya. Saya memiliki bukti kejahatan Santoso, tapi saya membutuhkan saksi yang kredibel untuk menyatukan semuanya. Seseorang yang dekat dengan operasinya,
yang dapat bersaksi tentang metodenya. Tidak, Arya menyela dengan tegas. Terlalu berbahaya. Anda tidak tahu apa yang dia mampu lakukan. Sebenarnya saya tahu, kata Victoria dengan tenang. Ibu saya adalah salah satu seniman yang dia eksploitasi. Stres dari ancamannya dan manipulasi mendorongnya ke dalam gangguan saraf. Dia tidak pernah melukis lagi. Dia bertemu mata Intan. Anda bukan satu-satunya yang dia sakiti, tapi Anda mungkin kesempatan terbaik kami untuk menghentikannya. Intan berdiri, perlahan bergerak ke jendela. Di bawah kebun di mana dia dulu menonton Arya muda bermain membentang di bawah sinar matahari pagi. Jika saya membantu Anda, katanya dengan hati-hati, bagaimana dengan Dini? Santoso tidak tahu dia ada, tapi jika ini menjadi publik, mata Victoria melebar. Dini, putri Anda masih hidup? Dia melihat antara Intan dan Arya, pemahaman muncul di wajahnya. Putri adopsi Wicaksana, tentu saja. Itulah mengapa Anda menghilang. Ya, Intan mengakui. Dan sekarang Santoso kembali, mengancam untuk mengungkap rahasia lama. Saya tidak akan menempatkannya dalam bahaya lagi. Bagaimana jika kita bisa melindunginya? Victoria menyarankan. Bukti saya melawan Santoso bukan hanya tentang penipuan seni. Saya telah mengungkap koneksi ke aktivitas ilegalnya yang lain. Jika kita bergerak cepat, kita bisa menangkapnya sebelum dia punya kesempatan untuk membalas. Arya bergerak untuk berdiri di samping Intan. Kita perlu memikirkan ini dengan hati-hati. Dini pulang akhir pekan ini. Dia berhak mengetahui kebenaran sebelum apapun menjadi publik. Intan menyentuh kaca jendela dengan lembut. Pantulannya menumpuk pada pemandangan kebun. Semua tahun ini, saya hidup dalam bayangan untuk melindunginya. Mungkin sudah waktunya untuk melangkah ke dalam cahaya. Dia berbalik untuk menghadapi Victoria. Tunjukkan kepada saya apa yang Anda miliki tentang Santoso. Jika ada kesempatan untuk menghentikannya dari menyakiti orang lain, saya ingin tahu. Saat Victoria mulai memaparkan buktinya, tidak ada dari mereka yang memperhatikan titik merah kecil dari lensa kamera yang memantulkan sebentar dari pohon di luar tembok kebun. Jangkauan Mahesa Santoso panjang dan kesabarannya akan segera habis. Di studio, potret Dini yang belum selesai tampak mengawasi mereka, wajah gadis muda yang sebagian berpaling menyimpan rahasia yang belum terungkap. Akhir pekan menjelang, menjanjikan pengungkapan yang akan mengubah hidup mereka semua selamanya. Akhir pekan tiba terlalu cepat, membawa pagi musim gugur yang segar dan suara ban yang berderak di jalan kerikil villa. Arya berdiri di pintu depan, menonton saat Dini muncul dari mobilnya, tinggi, anggun, dengan fitur elegan ibu mereka, dan semangat kreatif yang sekarang tampaknya memiliki asal yang jelas. Arya, dia memanggil, bergegas menaiki tangga untuk memeluknya. Apa yang begitu mendesak sehingga saya harus melewatkan seminar sejarah seni saya? Profesor Widodo membahas Master Renaissance hari ini. Arya memeluknya erat, tiba-tiba menyadari bagaimana hari ini akan mengubah hidupnya selamanya. Ada seseorang yang perlu Anda temui, katanya dengan lembut. Dan sebuah cerita yang perlu Anda dengar. Di dalam villa, Intan menunggu di ruang tamu. Tangannya tergenggam erat di pangkuannya. Dia telah menghabiskan berjam-jam memilih pakaiannya, mencoba menemukan sesuatu yang tepat untuk bertemu dengan putri yang telah dia lepaskan 2 dekade lalu. Gaun biru sederhana yang akhirnya dia pilih mengingatkannya pada yang dulu dia pakai saat melukis di rumah ini. Kembali ketika Dini hanyalah janji tersembunyi di dalam hatinya. Tawa Dini menggema melalui lorong saat dia mendekati dengan Arya. Serius kakak, Anda sangat misterius. Apa semua ini? Mereka memasuki ruang tamu, dan Dini berhenti tiba-tiba, matanya tertuju pada Intan. Ekspresi aneh melintas di wajahnya, pengakuan mungkin, meskipun dia tidak mungkin tahu mengapa. Halo, katanya dengan sopan, melihat antara Arya dan orang asing yang tampaknya tidak bisa melepaskan pandangannya darinya. Dini, kata Arya dengan lembut, membimbingnya ke tempat duduk. Ini adalah Intan Maharani. Mata Dini melebar. Intan Maharani, pelukis itu? Dia berbalik ke Intan dengan minat baru. Kami baru saja mempelajari karya Anda di kelas seni modern saya. Penanganan Anda terhadap cahaya dan bayangan sangat revolusioner. Tapi Anda menghilang.
Semua orang bertanya-tanya apa yang terjadi pada Anda. Suara Intan sedikit gemetar. Ya, saya menghilang. Untuk melindungi sesuatu yang berharga, seseorang yang berharga. Dia melirik Arya, yang mengangguk mendorong. Untuk melindungi Anda, Dini. Ruangan menjadi sangat sunyi. Dini tampak bingung, kemudian tidak yakin. Melindungi saya tidak mengerti. 22 tahun yang lalu, Intan mulai, suaranya menjadi lebih kuat. Saya adalah bintang yang sedang naik di dunia seni. Saya jatuh cinta dengan pedagang seni kuat, bernama Mahesa Santoso. Ketika saya menemukan saya hamil, saya juga menemukan aktivitas kriminalnya. Dia berbahaya, kasar. Ayah Anda, Budi Wicaksana, membantu saya melarikan diri, membantu saya bersembunyi. Dan kemudian dia dan Lestari memberi Anda hadiah terbesar yang bisa dibayangkan, rumah yang aman dan penuh kasih. Sayang, Dini duduk sangat diam, tangannya yang artistik mencengkeram lengan kursinya. Apakah Anda mengatakan, apakah Anda ibu saya? Ya, bisik Intan. Ibu biologis Anda, Lestari Wicaksana adalah ibu sejati Anda dalam semua hal yang penting. Dia membesarkan Anda, mencintai Anda, melindungi Anda. Saya mengawasi dari jauh, bersyukur bahwa Anda aman dan dicintai, meskipun itu menghancurkan hati saya untuk tetap jauh. Air mata mengalir di pipi Dini. Saya selalu tahu saya diadopsi, tapi mengapa Anda memberitahu saya sekarang? Mengapa setelah semua tahun ini? Arya duduk di samping adiknya, mengambil tangannya. Karena Mahesa Santoso telah muncul kembali, dia mengancam Intan dan dia hampir menemukan kebenaran tentang Anda. Kami tidak bisa membiarkan Anda menghadapi itu tanpa mengetahui segalanya. Dini berdiri tiba-tiba, bergerak ke jendela. Refleksinya menunjukkan wajah yang sangat mirip dengan Intan sendiri di usia itu, dipenuhi dengan gairah dan tekad yang sama. Santoso, pedagang seni yang telah dituduh melakukan penipuan, dia adalah ayah biologis saya. Ya, kata Intan dengan lembut. Tapi Budi Wicaksana adalah ayah sejati Anda. Dia melindungi kita berdua, menyerahkan begitu banyak untuk menjaga Anda tetap aman. Dini berbalik untuk menghadapi mereka. Ekspresinya campuran kompleks emosi. Semua waktu itu saya merasa seseorang mengawasi di pertunjukan seni saya, wisuda saya. Itu Anda. Intan mengangguk, tidak mampu berbicara melewati gumpalan di tenggorokannya. Dan bakat saya untuk seni, itu datang dari Anda. Anda telah melampaui apapun yang bisa saya lakukan, kata Intan dengan bangga. Karya Anda memiliki cahaya sendiri. Dini bergerak perlahan melintasi ruangan, mempelajari wajah Intan. Kemudian tiba-tiba dia mengulurkan tangan dan menggenggam tangannya. Tunjukkan pada saya, katanya dengan lembut. Tunjukkan pada saya bagaimana Anda melukis. Saya ingin tahu segalanya tentang Anda, tentang kita. Hati Intan melonjak, bahkan saat air mata jatuh dari matanya. Tentu saja sayang segalanya. Arya menyaksikan saat ibu dan anak berjalan bergandengan tangan menuju studio. Gerak artistik identik dan tingkah laku mereka sekarang sangat mencolok. Tapi kegembiraannya diperhalus oleh kekhawatiran. Di suatu tempat di luar sana, Mahesa Santoso merencanakan langkah berikutnya dan kedamaian momen ini bergantung pada benang rapuh. Studio telah menjadi tempat suci selama beberapa hari berikutnya, dipenuhi dengan suara lembut goresan kuas dan percakapan tenang antara ibu dan anak. Intan dan Dini bekerja berdampingan, easel mereka menangkap cahaya utara yang sama. Teknik mereka begitu mirip seolah-olah tahun-tahun perpisahan tidak pernah ada. Penggunaan warna Anda di sini, kata Dini, mempelajari salah satu lukisan baru. Intan, persis seperti apa yang secara alami saya tertarik. Saya selalu bertanya-tanya dari mana naluri itu berasal. Intan tersenyum, menyaksikan putrinya menambahkan sorotan halus ke kanvasnya sendiri. Ayah Anda, Budi, dia biasa mengatakan bahwa seni mengalir dalam darah. Dia mengenali bakat Anda sejak dini, bukan? Ya, Dini mengangguk, kuasnya berhenti. Dia selalu mendorong saya menghabiskan berjam-jam di galeri dengan saya. Sekarang saya mengerti mengapa dia tampak begitu emosional kadang-kadang menyaksikan saya melukis. Momen damai mereka terganggu oleh Arya yang memasuki studio, wajahnya tegang. Victoria Chen ada di sini. Dia mengatakan ini mendesak.
Victoria bergegas masuk di belakangnya, memegang tabletnya. Santoso sedang bergerak. Dia telah memanggil rapat Dewan Darurat di Galeri Nasional untuk minggu depan. Sumber saya mengatakan dia berencana untuk mengumumkan pensiunnya dan menunjuk penggantinya. Mengapa itu penting? Tanya Dini meletakkan kuasnya. Karena, Victoria menjelaskan, dia telah diam-diam membeli saham di galeri selama bertahun-tahun melalui perusahaan cangkang. Siapapun yang dia tunjuk sebagai pengganti akan mengendalikan salah satu institusi seni paling bergengsi di negara ini. Dia bisa menggunakannya untuk melegitimasi semua karya palsu, mencuci jutaan melalui penjualan seni. Wajah Intan memucat. Dia selalu menginginkan kekuasaan seperti itu, kemampuan untuk menentukan apa yang otentik di dunia seni. Tepat, Victoria mengangguk. Dan ada lagi. Dia telah mengajukan pertanyaan tentang keluarga Wicaksana, khususnya tentang adopsi di akhir 1990-an. Dia semakin dekat dengan kebenaran tentang Dini. Arya melangkah maju secara protektif. Apa yang bisa kita lakukan? Kita harus bergerak sekarang, kata Victoria dengan tegas. Saya telah mengatur pertemuan dengan Jaksa Federal besok. Mereka siap bertindak atas bukti saya, tapi mereka membutuhkan kesaksian Anda, Intan. Kita bisa menghentikannya sebelum dia mengkonsolidasikan kekuasaannya di galeri. Dini bergerak untuk berdiri di samping ibunya. Saya juga ingin membantu. Saya telah menghabiskan seluruh hidup saya di dunia seni. Saya mungkin memperhatikan hal-hal yang orang lain lewatkan. Tidak, kata Intan tajam. Saya tidak akan menempatkan Anda dalam risiko. Saya sudah berisiko, Dini membalas, dan saya bukan bayi kecil yang ketakutan itu lagi. Saya adalah sejarawan seni dengan koneksi saya sendiri. Biarkan saya menggunakannya. Arya mengamati interaksi antara ibu dan anak. Tekad yang sama bersinar di mata mereka berdua. Dini benar, kita lebih kuat bersama. Dan saya pikir saya tahu di mana kita bisa menemukan lebih banyak bukti melawan Santoso. Di mana? Victoria bertanya. Ruang kerja pribadi ayah, Arya menjelaskan. Ruangan itu terkunci sejak dia meninggalkan kita. Tapi saya ingat dia menghabiskan berjam-jam di sana, terutama setelah Intan menghilang. Dia pasti menyimpan catatan, bukti kejahatan Santoso. Mata Intan menyala dengan pengakuan. Kompartemen tersembunyi, di belakang lukisan Basuki Abdullah. Kompartemen tersembunyi apa? Arya bertanya. Ayah Anda memiliki brankas rahasia yang dipasang, Intan menjelaskan. Disitulah dia menyimpan dokumen-dokumen yang paling sensitif. Saya membantu dia menyembunyikan bukti di sana, bukti operasi penipuan Santoso. Dini sudah bergerak menuju pintu. Lalu apa yang kita tunggu? Mari kita temukan. Kelompok itu bergegas melalui koridor villa menuju ruang kerja Budi Wicaksana. Ruangan itu berdiri persis seperti yang dia tinggalkan. Lapisan debu menjadi bukti bertahun-tahun pengabaian. Lukisan Basuki Abdullah yang dimaksud tergantung menonjol di dinding jauh. Pemandangan damai sawah yang selalu menjadi salah satu favorit Budi. Saat mereka dengan hati-hati mengangkat lukisan, tangan Intan gemetar. Di sana, dia menunjuk ke sambungan yang hampir tidak terlihat di dinding. Mekanismenya seharusnya masih berfungsi. Arya menekan panel tersembunyi dan dengan klik lembut, pintu brankas terbuka. Di dalam mereka menemukan tumpukan dokumen, foto, dan amplop tersegel yang ditujukan kepada anak-anakku. Dengan tangan gemetar, Arya membuka surat itu dan mulai membaca dengan keras. Arya dan Dini terkasih, jika Anda membaca ini, maka kebenaran akhirnya telah terungkap. Saya telah membawa rahasia ini begitu lama, melindungi orang-orang yang saya cintai dari seorang pria yang akan menghancurkan apapun untuk mempertahankan kekuasaannya. Tetapi, saya juga telah menyimpan bukti yang diperlukan untuk membawanya ke pengadilan. Surat itu berlanjut, merinci tahun-tahun penyelidikan hati-hati ke dalam perusahaan kriminal Santoso. Budi Wicaksana telah membangun kasus sepanjang waktu, menunggu saat yang tepat untuk mengungkap kebenaran. Saat Arya membaca, Intan memperhatikan sesuatu yang lain di brankas, buku sketsa kecil yang usang. Membukanya, dia menemukan gambar yang dia buat 20 tahun yang lalu, termasuk satu tentang seorang wanita hamil berdiri di kebun-kebun ini, wajahnya dipenuhi dengan harapan dan ketakutan. Dini mengintip di atas bahunya pada sketsa. Apakah itu? Saya bisik Intan.
Itu Anda sebelum Anda lahir, ketika saya masih percaya pada akhir yang bahagia. Mungkin belum terlambat untuk salah satunya, kata Dini lembut, mengambil tangan ibunya. Kita memiliki kebenaran sekarang dan kita memiliki satu sama lain. Victoria sudah memotret dokumen dengan tabletnya. Ini persis yang kita butuhkan. Dengan catatan ini dan kesaksian Intan, kita bisa menghentikan Santoso sebelum pertemuan galeri. Kita bisa mengakhiri ini. Tetapi saat mereka berdiri di sana, dikelilingi oleh bukti 2 dekade penipuan dan korupsi, tidak ada yang memperhatikan bayangan yang melintas sebentar di jendela ruang kerja atau mendengar langkah kaki yang lembut mundur di jalan kebun. Aula marmer Galeri Nasional bergema dengan bisikan dan spekulasi. Rapat Dewan Darurat telah menarik setiap tokoh penting di dunia seni, semua bertanya-tanya tentang pengumuman Mahesa Santoso yang tiba-tiba. Di barisan depan, Victoria Chen duduk dengan tabletnya siap, sementara Arya dan Dini mengambil tempat mereka di dekat belakang, mencoba tetap tidak mencolok. Intan menunggu di ruang kecil, jantungnya berpacu. Setelah 20 tahun bersembunyi, dia akan menghadapi ketakutan terbesarnya. Bukti dari Brankas Budi sekarang aman di tangan Jaksa Federal, tetapi tindakan terakhir dari drama ini perlu dimainkan di sini, di dunia seni yang dulu dia cintai begitu dalam. Mahesa Santoso mengambil podium, setiap inci pelindung seni yang terpandang dalam setelannya yang sempurna dijahit. Kolega terhormat, dia memulai, suaranya membawa melalui aula. Selama 30 tahun, saya telah mendedikasikan hidup saya untuk melestarikan dan mempromosikan seni terbaik yang dihasilkan budaya kita. Hari ini saya berdiri di hadapan Anda untuk memastikan warisan itu berlanjut. Saat dia berbicara tentang visinya untuk masa depan galeri, Intan melangkah dengan tenang ke dalam aula. Santoso tergagap untuk sesaat saat dia melihatnya, tetapi dengan cepat memulihkan ketenangannya. Dan berbicara tentang warisan kita memiliki. Tamu kejutan. Intan Maharani, seniman legendaris yang menghilang di puncak karirnya, telah kembali kepada kita. Gumaman beriak melalui kerumunan. Senyum Santoso menjadi predator. Mungkin dia ingin berbagi dengan kita kemana dia telah pergi selama bertahun-tahun ini. Intan maju, kepalanya terangkat tinggi. Ya Mahesa, saya ingin. Dia mengambil podium kedua, menghadapi musuh lamanya secara langsung. Saya telah bersembunyi dari Anda, dari kekerasan dan korupsi yang Anda coba tarik. Saya masuk, tetapi saya tidak bersembunyi lagi. Fasad Santoso retak sedikit. Sayangku, tentu saja Anda tidak masih memegang delusi lama itu. Ketidakstabilan emosional Anda terdokumentasi dengan baik. Maksud Anda catatan medis palsu yang Anda buat. Victoria berdiri, mengangkat tabletnya. Yang Anda gunakan untuk mendiskreditkan seniman lain yang mengancam untuk mengekspos Anda. Kami memiliki bukti segalanya, Mahesa. Penipuan, pencucian uang, pemalsuan. Santoso mencengkeram podium dengan erat. Ini adalah tuduhan konyol. Saya menuntut. Anda tidak dalam posisi untuk menuntut apapun. Suara Arya berbunyi saat dia berdiri. Ayah saya, Budi Wicaksana, menyimpan catatan rinci tentang kejahatan Anda, catatan yang sekarang di tangan Jaksa Federal. Pintu galeri terbuka, dan agen mulai masuk dengan tenang. Mata Santoso bergerak liar di sekitar ruangan, mencari jalan keluar. Ini absurd. Saya telah membangun institusi ini menjadi apa yang sekarang. Anda tidak punya hak. Kami memiliki setiap hak, kata Dini, bergabung dengan ibunya di podium. Anda telah menggunakan seni untuk menyembunyikan korupsi selama beberapa dekade. Anda telah menyakiti orang, menghancurkan kehidupan dan karir, termasuk milik ibu saya. Santoso membeku menatap Dini. Kemiripan dengan Intan tak terbantahkan, dan pemahaman muncul di matanya. Tidak, bisiknya. Tidak mungkin. Putri Anda, Intan mengkonfirmasi dengan tenang. Anak yang tidak pernah Anda ketahui, dilindungi oleh orang-orang yang memahami makna sejati cinta dan pengorbanan. Para agen sekarang bergerak maju. Santoso melihat liar ke sekeliling ruangan, melihat hanya wajah bermusuhan. Seniman yang telah dia tipu, kolega yang telah dia khianati, seorang putri yang tidak pernah dia kenal.
Anda tidak mengerti, dia menggeram. Semua yang saya lakukan adalah untuk dunia seni, uang, koneksi, semuanya melayani tujuan yang lebih besar. Tidak, Maesa, kata Intan dengan tegas. Itu hanya melayani keserakahan dan ego Anda. Tetapi hari ini, seni menang, kebenaran menang. Saat para agen mendekati Santoso, dia tiba-tiba meraih ke dalam jasnya. Beberapa orang terkesiap, tetapi dia hanya mengeluarkan remote control kecil. Jika saya tidak bisa memiliki galeri, katanya dengan senyum bengkok, maka Anda juga tidak bisa. Dia menekan tombol. Tidak ada yang terjadi. Mencari ini, Victoria memegang perangkat kecil. Kami menemukan polis asuransi Anda, mekanisme yang akan menghancurkan sistem komputer galeri, menghapus catatan semua transaksi penipuan Anda. Itu telah dinonaktifkan. Bahu Santoso merosot saat para agen mencapainya. Pedagang seni hebat yang telah meneror mimpi Intan selama 20 tahun tiba-tiba tampak kecil dan menyedihkan. Saat dia dibawa pergi, Dini berbalik ke Intan. Apakah ini benar-benar berakhir? Intan menarik putrinya dekat, merasakan tangan mendukung Arya di bahunya. Mimpi buruk sudah berakhir, tetapi cerita kita, cerita keluarga kita, baru saja dimulai. Galeri meledak dalam tepuk tangan. Kolega dan teman-teman maju untuk menyambut Intan kembali ke dunia seni yang terpaksa dia tinggalkan. Tetapi dia hanya memiliki mata untuk anak-anaknya. Putra yang telah menawarkan tempat perlindungan ketika dia tersesat dan putri yang telah dia korbankan segalanya untuk melindungi. Pada saat itu, berdiri di kuil seni yang dulu dia tinggalkan, Intan akhirnya merasa beban 2 dekade ketakutan terangkat dari bahunya. Dia pulang, dia aman, dan yang terpenting dia tidak lagi sendirian. 6 bulan setelah penangkapan Mahesa Santoso, Villa Wicaksana dipenuhi dengan aktivitas. Aula yang dulu sunyi sekarang bergema dengan suara persiapan saat pekerja menggantung, lukisan dan menyesuaikan pencahayaan. Ruang galeri besar yang sebagian besar tidak digunakan selama bertahun-tahun sedang diubah untuk pameran yang sangat spesial. Intan berdiri di tengah kekacauan, mengarahkan penempatan setiap karya dengan keyakinan seseorang yang akhirnya telah merebut kembali suara artistiknya. Pameran berjudul Hilang dan Ditemukan, 2 dekade cahaya dan bayangan, akan menampilkan karya historisnya dan karya-karya baru yang telah dia ciptakan sejak menemukan jalan pulang. Bu, Dini memanggil, masuk dengan kanvas besar yang dibungkus, hati-hati dengan kain pelindung. Saya menemukan ini di studio. Apakah Anda yakin ingin memasukkannya? Intan membantu putrinya membuka lukisan. Yang pertama, dia ciptakan setelah tiba di villa, menunjukkan Arya muda bermain di kebun. Ya, katanya dengan lembut. Pameran ini bukan hanya tentang seni. Ini tentang keluarga, tentang bagaimana cinta bisa bertahan bahkan di masa-masa tergelap. Arya bergabung dengan mereka, tampak rapi dalam setelan untuk pratinjau malam. Pers sudah berkumpul di luar. Victoria mengatakan setiap publikasi seni utama telah mengirim perwakilan. Apakah Anda gugup? Dini bertanya, menekan tangan ibunya. Intan tersenyum melihat sekeliling pameran yang mewakili bukan hanya perjalanan artistiknya, tetapi cerita hidupnya. Tidak, untuk pertama kalinya dalam 20 tahun, saya merasa benar-benar damai. Pameran disusun secara kronologis, dimulai dengan karya-karya awalnya dari sebelum dia menghilang. Karya-karya ini dipenuhi dengan cahaya dan optimisme, mengarah ke bagian yang lebih gelap yang mewakili tahun-tahunnya dalam persembunyian. Ruang galeri terakhir menampilkan karya-karya barunya, lukisan yang menggabungkan penguasaannya terhadap cahaya dan bayangan dengan resonansi emosional yang dalam yang berbicara tentang kehilangan, penebusan, dan reuni. Pusat pameran adalah triptik yang telah dia selesaikan hanya beberapa minggu yang lalu. Panel pertama menunjukkan seorang wanita muda berlari melalui hujan, wajahnya tersamarkan tetapi ketakutannya terasa. Yang kedua, menggambarkan sosok soliter yang mengawasi dari jauh saat seorang anak tumbuh dewasa, tertangkap dalam momen kegembiraan dan kemenangan. Panel terakhir mengungkapkan keluarga yang bersatu kembali, Intan, Arya, dan Dini,
wajah mereka dipenuhi dengan cinta dan harapan. Victoria tiba lebih awal, membawa amplop manila tebal. Dokumen penyelesaian resmi, dia mengumumkan. Aset Santoso telah dilikuidasi dan restitusi akan dibayarkan kepada semua seniman yang dia tipu. Tetapi yang lebih penting, dia berhenti tersenyum. Dewan Galeri Nasional telah memilih dengan suara bulat untuk menunjuk Anda sebagai direktur artistik baru mereka. Mata Intan melebar. Saya? Tetapi setelah semua yang terjadi, karena semua yang terjadi, Victoria mengoreksi, siapa yang lebih baik untuk melindungi integritas dunia seni daripada seseorang yang mengorbankan segalanya untuk mengekspos korupsinya? Dini memeluk ibunya erat. Anda pantas mendapatkan ini, Bu. Cerita Anda telah menginspirasi begitu banyak orang. Cerita kita, Intan mengoreksi, menarik Arya ke dalam pelukan juga. Saya tidak bisa melakukan ini semua tanpa kalian berdua. Saat tamu pertama mulai tiba, Intan mengambil waktu untuk menyelinap ke kebun villa. Air mancur bergelembung dengan damai dalam senja. Sama seperti selama musim panas yang lalu ketika dia biasa melukis, sementara Arya muda bermain di dekatnya. Begitu banyak yang telah berubah, namun kebenaran esensial tetap. Seni seperti cinta memiliki kekuatan untuk menyembuhkan, untuk mengungkapkan, untuk mengubah. Langkah kaki lembut di belakangnya membuatnya berbalik. Dini berdiri di sana, tampak elegan dalam gaun biru yang cocok dengan milik ibunya. Mereka meminta Anda di dalam, katanya. Tetapi pertama, Arya dan saya punya sesuatu untuk ditunjukkan kepada Anda. Dia membawa Intan kembali ke dalam, tetapi alih-alih kembali ke galeri utama, mereka pergi ke ruangan kecil di samping. Di sana, dipamerkan di satu dinding, ada puluhan clipping koran, foto, dan sketsa. Kronik tahun-tahun yang terpaksa dilewatkan. Intan, ayah Budi, dia menyimpan segalanya, Arya menjelaskan. Setiap penyebutan karya Anda, setiap artikel tentang dunia seni. Dan lihat, dia menunjuk ke serangkaian sketsa kecil. Dia mengajari Dini untuk menggambar menggunakan teknik Anda. Dia tidak pernah membiarkan semangat Anda meninggalkan rumah ini. Intan menelusuri jarinya di atas clipping yang menguning, air mata mengalir bebas. Dia menjaga saya tetap hidup di hati Anda, bahkan ketika saya tidak bisa berada di sini sendiri. Dan sekarang kita memiliki seumur hidup untuk menebus waktu yang hilang, kata Dini. Matanya sendiri berkaca-kaca. Mulai malam ini. Bersama mereka berjalan kembali ke galeri utama, di mana tamu berkumpul untuk pratinjau. Ruangan menjadi sunyi saat Intan mengambil tempatnya di podium. Anak-anaknya berdiri dengan bangga di sampingnya. Saat dia melihat keluar pada wajah dunia seni yang dulu dia tinggalkan, dia tidak merasakan apapun selain rasa syukur atas jalan berliku yang telah membawanya kembali pulang. 1 tahun kemudian, studio Villa Wicaksana hidup dengan suara kreativitas dan tawa. 3 isel berdiri dalam cahaya pagi, kanvas mereka menunjukkan 3 gaya yang berbeda tetapi harmonis. Intan, Dini, dan Arya telah menjadikannya tradisi minggu mereka untuk melukis bersama. Berbagi tidak hanya seni mereka, tetapi juga kehidupan mereka. Saya masih tidak percaya Anda meyakinkan saya untuk mencoba melukis, kata Arya, menambahkan goresan kuas yang hati-hati ke pemandangannya. Presisi teknisnya melengkapi gaya ekspresif adiknya dan penanganan cahaya ibunya yang ahli. Anda selalu memiliki jiwa seniman, Intan menjawab, melangkah mundur untuk mempelajari karyanya sendiri. Anda hanya membutuhkan izin untuk mengeksplornya. Dini bergerak di antara isel mereka, menawarkan saran dan berbagi teknik. Dia telah berkembang dalam peran barunya sebagai Direktur Program Pemuda Galeri Nasional, membantu seniman muda menemukan suara mereka sama seperti dia telah menemukan suaranya. Galeri menelepon pagi ini. Dia menyebutkan dengan santai, renovasi sayap pendidikan sudah selesai. Mereka ingin tahu apa pendapat kita tentang menamainya Pusat Keunggulan Artistik Budi Wicaksana. Kuas Intan berhenti di tengah goresan. Dia akan menyukai itu, menggunakan seni untuk memelihara generasi baru, untuk mengajari mereka tentang keindahan dan kebenaran. Berbicara tentang kebenaran, Arya menambahkan, Victoria mengirim laporan, akhir, semua banding Santoso telah ditolak.
dia akan menjalani hukuman penuhnya. Berita itu tidak membawa kegembiraan, hanya rasa penutupan. Mahesa Santoso telah menjadi kisah peringatan di dunia seni. Kejatuhannya berfungsi sebagai pengingat bahwa seni sejati tidak dapat hidup berdampingan dengan korupsi. Intan meletakkan kuasnya dan berjalan ke jendela studio. Kebun di bawah telah diubah selama tahun terakhir dengan patung baru dan karya instalasi yang dibuat oleh ketiganya. Itu telah menjadi galeri hidup, bukti kreativitas bersama dan penyembuhan mereka. Apakah Anda pernah menyesalinya? Dini bertanya dengan lembut, bergabung dengan ibunya di jendela. Tahun-tahun yang Anda hilangkan. Intan berbalik untuk menghadapi putrinya, melihat dalam wajahnya semua kekuatan dan gairah yang dia sendiri miliki di usia itu. Saya menyesali penderitaan yang kita semua alami, katanya dengan hati-hati. Tetapi saya tidak menyesali pilihan yang saya buat untuk melindungi Anda. Dan sekarang, memiliki Anda berdua dalam hidup saya, menciptakan seni bersama, berbagi hidup kita, itu lebih dari yang pernah saya berani impikan selama tahun-tahun gelap itu. Arya bergabung dengan mereka, melingkarkan lengan di sekitar setiap wanita. Mungkin itulah yang membuat seni hebat, kemampuan untuk mengubah rasa sakit menjadi keindahan, kehilangan menjadi penciptaan. Berbicara tentang penciptaan, kata Dini dengan senyum, haruskah kita memberitahu dia? Intan melihat di antara mereka dengan penasaran. Memberitahu saya apa? Arya mengangguk mendorong adiknya. Dini menarik napas dalam-dalam. Saya hamil, akan melahirkan di musim semi, dan kami ingin mengkonversi Sayap Timur menjadi studio penitipan. Jadi generasi berikutnya dapat tumbuh dikelilingi oleh seni dan cinta, seperti saya. Tangan Intan terbang ke mulutnya. Air mata kegembiraan mengalir di pipinya. Seorang cucu? Oh, sayang. Saat mereka berpelukan, sinar matahari pagi mengalir melalui skylight, menerangi 3 easel mereka. Masa lalu, sekarang, dan masa depan selaras dalam harmoni sempurna. Di kanvas Intan, sebuah karya baru sedang terbentuk. Adegan kebun yang menunjukkan 3 generasi seniman. Wajah mereka berpaling ke arah cahaya. Hati mereka diikat bersama oleh cinta dan kreativitas. Villa Wicaksana, yang dulu mausoleum sunyi, kenangan telah menjadi tempat suci penyembuhan dan awal baru. Di aula-aulanya, warisan budi Wicaksana hidup melalui keluarga yang telah dia lindungi. Sementara bayangan masa lalu memudar menjadi sekadar goresan kuas pada kanvas sejarah bersama mereka. Intan melihat anak-anaknya, putra yang telah menawarkan tempat perlindungan ketika dia tersesat, dan putri yang telah dia korbankan segalanya untuk melindungi. Sekarang, dengan janji generasi baru di perjalanan, cerita mereka telah datang berputar penuh. Pada akhirnya, cinta, seperti seni, telah terbukti lebih kuat daripada ketakutan, lebih bertahan daripada rasa sakit, dan lebih indah daripada karya masterpiece apapun yang tergantung di dinding galeri.